pendaftaran ya, persiapan berkas permohonan yang berupa pendaftaran itu paling akhir tanggal. Yang pertama diberi apa? Ini paling akhir tanggal ya, tahun itu nomor akhir. Kemudian ada kepada saudara kepala kantor, nanti terserah saudara mau pilih di mana. Mau pilih di mana? KTP-mu di mana? Sesuaikan masing-masing. KTP. Oke. Kemudian perihal permohonan, nah permohonan ini pendaftaran dan pendaftaran hak perihalnya. Oke. Nah, kalau kalian mau memilih nanti kantor pertanian kabupaten, lihat di KTP. Ya, nanti kan seolah-olah ya, kita simulasikan KTP. Oke. Nah, setelah kamu lihat KTP-nya, jangan lupa browsing alamat kantor itu di mana. Jangan sampai nanti kamu isi kantor Kabupaten Mamasa, katakanlah alamatnya di Jalan Kabupaten Jakarta, susah, agak lucu gitu ya. Yang penting kamu bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian yang bertanda tangan ini adalah ya ini namamu. Namamu ada nama, umur, pekerjaan, KTP, alamat. Oke. Yang kedua itu dikosongi saja. Itu diberikan kalau ya orang yang mau mendaftarkan itu tidak datang sendiri, tapi dia mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang untuk ya mengerjakan proses pendaftaran. Ya, kita nggak usah pakai kuasa, tapi dikerjakan sendiri. Seolah begitu ya, tidak usah pakai kuasa. Oke. Kemudian, nah, ingat, nah ini berdasarkan surat ini dicoret tentunya karena tidak menguasakan. Oke, tanggalnya dicoret. Tetapi yang diisi adalah pilihan 1 sampai 13 ini. Ya. Pilihan 1 sampai 13 ini. Oke. Maka seringkali blanko ini orang menyebutnya blanko 14 karena isinya 14 pilihan itu. Yang pertama apa? Pengukuran. Pengukuran itu diisi apabila kita hanya ingin mengetahui lokasi, letak, dan luas. Oke. Kemudian konversi dan pendaftaran itu kalau kita akan melakukan kegiatan pendaftaran tahap pertama kali yang sudah punya alat bukti walaupun masih alat bukti secara ada. Oke. Kemudian pendaftaran hak milik rumah susun. Ya, ingat ya, hak atas tanah itu macam-macam. Salah satunya adalah hak milik satuan rumah susun. Hak milik satuan rumah susun itu adalah suatu hak atas tanah yang mana bangunannya dimiliki sendiri-sendiri, tanahnya dimiliki bersama. Maka dalam satuan rumah susun itu dikenal dengan asas pemisahan horizontal. Ya, antara bangunan dan tanahnya dipisahkan. Tanahnya dimiliki bersama, bangunannya sendiri-sendiri. Kalau ini 2 lantai, kemudian saya memiliki ruangan ini yang di atas punya orang, maka saya hanya punya ruangan ini. Tanahnya ini miliknya yang di atas sama milik saya, bareng-bareng. Jadi kalau kita akan memperlakukan atas tanah yang di bawah ini, harus kesepakatan banyak penghuni yang ada di sini. Tidak bisa serta-merta kita memanfaatkan secara langsung, karena ini milik bersama tanah. Yang kita miliki apa? Hanya bangunannya. Ya, itu untuk hak milik satuan rumah susun. Nah, kemudian yang keempat itu untuk pendaftaran tanah wakaf. Ya. Tanah wakaf adalah tanah yang diberikan kepada dari seseorang yang dinamakan wakil atau pemberi wakaf kepada ya masyarakat umum dengan disertai menunjuk seseorang sebagai nazir atau pengelola tanah wakaf. Ya. Tanah wakaf itu bisa diwakafkan dalam bentuk apa? Rumah ibadah, fasilitas umum. Jadi jangan pernah berpikir kalau wakaf itu langsung tempat ibadah. Tidak mesti. Fasilitas umum bisa. Saya mewakafkan sebidang tanah saya sebagai jalan raya yang bisa dipakai itu wakaf. Oke. Tergantung ikrarnya seperti apa. Maka dalam proses perwakapan itu ada ikrar wakaf antara wakaf
yang mewakafkan atau wakil kepada nazir apa yang harus dikerjakan. Nah, maka kalau di peralihan hak atau pejabat yang membuat akta tanah di tanah selain wakaf itu dikenal dengan PPAP, maka kalau tanah wakaf pejabatnya bernama PPAB, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, itu untuk wakaf. Kemudian yang kelima untuk pendaftaran peralihan hak yang pendaftaran peralihan hak belum bersertifikat. Pendaftaran peralihan hak belum bersertifikat. Ya. Oke. Kemudian pendaftaran peralihan hak. Pendaftaran berapa sama ya? Pendaftaran hak ini siapa ini? Yang ke-6 salah. Ini peralihan hak belum. Kemudian yang ke-7, pendaftaran perubahan hak. Perubahan hak itu bisa berubah, bisa. Yang tadinya dari hak milik menjadi hak guna bangunan bisa kalau ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur itu. Ya, misalkan nih, di daerah istimewa Yogyakarta itu ada keputusan walaupun itu tingkat lokal, ya, tingkat pemerintah daerah yang menyatakan bahwa warga negara keturunan itu tidak bisa mempunyai hak milik di Yogyakarta. Yang bisa dipunyai ya hak selain hak milik. HGB bisa, pakai bisa, tetapi hak milik tidak bisa. Maka warga negara keturunan itu kalau menikah dengan warga negara non keturunan, biasanya hak miliknya diberikan kepada suami atau istrinya atas namanya. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya tidak bisa mempunyai hak milik, harus turun menjadi hak guna bangunan atau apapun. Itu juga. Selain itu apa? Ada perubahan hak misalnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Kalau saudara memberi satu bidang tanah yang merupakan tanah perumahan, misalkan begitu, pasti pemilikan pertama itu bukan hak milik, pasti hak guna bangunan. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, saudara bisa mengalihkan merubah hak itu menjadi hak milik kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya pemecahan atau penggabungan hak. Nah, pemecahan atau penggabungan hak itu di mana ada dua hak milik yang, ya. Sekarang bukan dua milik. Saya potong dulu dari pemecahan. Pemecahan adalah di mana satu bidang tanah dibagi habis kepada siapa? Kepada orang atau ahli waris, ya, yang akan diberikan hak di atas tanah. Jadi analoginya begini. Kalau untuk pemecahan, ini satu bidang tanah, luasnya 1000. Oke. Kemudian dibagi dua. Ya, ini sudah terdaftar misalkan. Mau dibagi dua, ketemunya berapa? Enggak mungkin, kamu sudah diajari ilmu pertama kan? Kalau bisa ketemu 550 dewa ya, tergantung patoknya mau ditaruh di mana. Ingat ya, kalian kan basicnya kan D1 GPK. Jadi jangan pernah menjawab 500. Patoknya ditaruh di mana? Bisa jadi patoknya di sini sama di sini, ketemu 500 enggak. Andai kan lulus begini ketemu 500, enggak. Seperti itu. Pasti ketemunya bisa jadi yang satu 501, yang 100, yang satu 499. Nah, kalau dua bidang ini dibagi begini, maka dalam pemecahan sertifikat yang 1000 ini nanti akan dimatikan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian terbit dua sertifikat atas nama A dan B. Itu pemecahan. Fisik dan yuridisnya, fisik dan yuridisnya. Kemudian bagaimana kalau penggabungan? Ininya punya A, ini punya A juga. Ya.
Dulu belinya ini dibeli duluan, dia punya A, kemudian berikutnya ini juga dibeli punya. Kalau dua-duanya ini sudah bersertifikat dan mau digabung, maka dibalik prosesnya sertifikat atas nama ini dan ini mati, kemudian terbit atas nama A yang luasnya kurang lebih segini. Itu penggabungan. Ya, itu penggabungan. Oke. Bagaimana bila itu pemisahan? Sekalian ya. Ada pemisahan ya? Tidak ada. Ya. Pemisahan bagaimana? Kalau pemisahan itu begini. Ini luasnya 500. Kemudian saya jual sedikit 200. Oke. Maka ini terbit sertifikat baru. Ya, sertifikat baru. Luasnya kurang lebih 200. Tetapi yang ini luas di sertifikat itu direvisi dengan sisanya ini kurang lebih 300 meter. Tapi sertifikatnya masih tetap besar. Hanya luasnya yang direvisi. Ya, itu ya pengetahuan secara kasarnya begitu. Nanti pelan-pelan. Ya, oke. Kemudian di nomor 9 itu pendaftaran hak tanggungan. Ya, ingat, hak tanggungan itu adalah hak ya, yang biasanya didaftarkan oleh badan atau lembaga yang memberikan kredit kepada seseorang yang mengajukan kredit ke lembaga perbankan atau lembaga apapun ya, dengan mengajukan tanah sebagai bentuk agunannya. Ya. Agunan itu kalau saya mengajukan ini agunan ini yang menjadikan tanggungan, yang menjadikan ini kalau nanti saya ada apa-apa, ini jaminan, agunan jaminan. Ya. Maka bila lembaga perbankan bisa menerima jaminan berupa bidang tanah, biasanya pihak yang berhak itu, ya, pihak yang berhak itu atau perbankan itu tidak buru-buru memasang sertifikat hak tanggungan. Ingat ya, karena memasang sertifikat hak tanggungan ini ada biayanya. Ya. Maka biasanya dilihat, ini udah mulai agak padat nih angsurannya. Angsuran kita 17-18 kok, molor-molor ini pasang dulu. Jaga-jaga. Begitu dia molor lagi, ditanya, sanggup enggak? Enggak ada respon. Diperingatkan 3 kali enggak ada respon, lelang. Nah, gunanya tanggungan itu punya keistimewaan atau punya akibat tanah yang dijadikan jaminan agunan atau tanggungan itu bisa dieksekusi lewat peristiwa lelang. Agar apa? Agar ya pemberi kredit atau perbankan itu dapat mengambil haknya kembali sesuai dengan besaran pinjaman yang diajukan. Nah, yang ke-10 itu roya. Roya itu penghapusan hak tanggungan apabila ya kewajiban dari orang yang mengagungkan tanahnya itu sudah melunasi kewajiban. Maka pihak mengajukan roya atau pihak yang sudah mengajukan roya dengan melengkapi pelunasan pinjaman yang diambil. Ya. Oke. Kemudian penerbitan sertifikat pengganti. Ya. Ingat ya. Penerbitan sertifikat pengganti itu dilakukan apabila sebuah bukti kepemilikan atau sertifikat itu mengalami ya, peristiwa hilang, rusak, tidak bisa terbaca lagi, ya, atau ya, hilang, rusak, tidak terbaca lagi, atau terjadi perubahan administrasi misalnya kabupaten A ada pemekaran, kampungnya hilang mati. Nah, itu perubahan administrasi. Oke, maka diajukan sertifikat pengganti. Bagaimana kalau sertifikat pengganti diajukan karena hilang? Maka harus ada laporan kehilangan dari orang yang tertulis di dalam sertifikat itu ke kepolisian. Laporan kehilangan. Maka kepolisian akan menyarankan membuat pengumuman di media cetak atau elektronik selama 1 bulan misalnya. Agar apa? Agar orang yang menemukan atau ya,
memegang sertifikat itu memberi respon. Ini sertifikat ini dinyatakan hilang. Karena seringkali ya, orang itu pinter-pinter memanfaatkan situasi. Ya. Pengalaman yang pernah saya dapat itu waktu saya belajar di kantor Kabupaten Bantul, itu begitu diumumkan lelang, diumumkan hilang, ada seseorang yang sertifikatnya di tempat saya, orang ini ngajukan pinjaman di tempat saya, akunannya ini. Nah, tak mau muncul. Kalau itu sama tidak muncul, nanti pasti akan diterbitkan sertifikat kembali, dan sertifikat yang dipegang orang yang pertama itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka diumumkan biar direspon. Semuanya sebulan kan, kalau nggak ada respon baru. Ya, ada juga seperti itu. Ya. Ngaku-ngaku hilang padahal dia dipinjamkan. Nah, harus hati-hati gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penerbitan sertifikat kembali kalau rusak? Nah, maka dengan mengajukan bukti kerusakan, sisanya berapa? Kalau sertifikat itu satu lembar begini, misalkan, tinggal berapa ini? Apa yang masih bisa dibaca dari satu sertifikat yang rusak? Mungkin nomornya masih kelihatan, ya. Mungkin kodenya masih kelihatan. Ya. Nanti dilacak kembali, ya. Oh, memang ini sudah hilang, maka kantor pesanan bisa menerbitkan sertifikat mengganti karena rusak. Ya. Nah, yang sisanya ini apa? Ini ditaruh di kantor pesanan, nanti dimusnahkan kalau yang seperti ini, ya. Nanti tidak dipakai orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah. Ya. Itu adalah surat keterangan yang diminta oleh seseorang, ya, agar memastikan, ya, bahwa bidang tanah itu, ya, sudah terdaftar. Oke, sudah terdaftar, keterangan pendaftaran. Nah, oke. Kemudian yang ke-14 itu adalah pengecekan sertifikat. Ingat ya, kalau Anda nanti membeli suatu bidang tanah sudah bersertifikat, maka langkah pertama pastikan itu benar. Dengan cara apa? Dicek dulu sebelum dibayar. Tanya, ya, kalau kamu ditawar ini loh sertifikat saya, silakan kalau ingin transaksi nomornya berapa, namanya siapa, cek dulu. Kemana? Tempat di mana sertifikat itu diterbitkan, di kota atau kabupaten mana? Cek dulu, mengajukan pengecekan sertifikat. Kenapa? Kenapa ngecek? Ditawarkan ke saya hanya ingin memastikan ini benar atau tidak. Nanti ada keluar, ini benar, cepat biasanya kalau pengecekan di surat suara selesai. Oh, ini benar, ini pemiliknya dia yang menjual. Selesai. Begitu kamu cek, oh bukan ini. Nah, hati-hati. Ya. Oke. Dan terakhir kayaknya ada yang salah, nanti kita lihat kembali. Tetapi yang akan kamu isi adalah yang nomor 2 ini, konversi atau pendaftaran. Konversi atau pendaftaran itu bisa disebabkan dari pewarisan, jual beli maupun hibah. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengisi ini atas bidang tanah. Ya. Ini harus sesuai dengan, ya, harus sesuai dengan data yang ada di kutipan alat bukti pendaftaran tanah secara adat, atau seringkali disederhanakan dengan meter C atau SKT, ya, oke. Nah ini nomor, ya, nomor alat, nomor hak atau alas ini nomor sesuai dengan ada yang ada di surat keterangan pemilikan secara adat atau yang saya sebut tadi letter C atau SKT. Oke. Nah, maka untuk melengkapi itu, maka dilengkapi dengan ini nanti sesuai dengan alurnya. Oke, kemudian ini yang mendaftarkan dan ada baterai di sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian ya, ini adalah surat pernyataan penguasaan pemilikan dari orang yang akan mendaftarkan haknya. Ya. Surat penguasaan pemilikan itu menempati atau mengusahakan bidang tanah itu. Ya, oke.
Maka ini adalah nama orang yang mendaftarkan. Kemudian ini alamat letak tanah. Ada RW, RT, kemudian ada model C, model D, putusan desa dan sebagainya. Hasil dan luasnya. Ini batas bidang tanahnya. Sebelah utara berapa, siapa, timur siapa, selatan siapa, barat siapa. Apa mesti hanya 4 itu ya? Tidak. Kalau bidang tanahnya luas kan bisa jadi batasnya banyak. Utara itu 3 orang, selatan bisa begitu. Atau yang sebelah utara itu nggak ada namanya, iya. Di sana batasnya jalan, nggak ada namanya. Atau sebelah utara batasnya tanah makam, kan nggak ada namanya. Itu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oke, maka dikosongi. Oke. Nah ini, ya. Ini adalah yang diperoleh dari siapa? Ada jual beli, ada hibah, ada warisan. Berdasarkan apa? Kalau warisan berdasarkan surat pembagian waris, ya. Kalau jual beli berdasarkan surat jual beli, ya. Atau surat hibah. Ingat ya, sekali lagi yang akan kita simulasikan ini adalah pendaftaran tahap pertama kali secara sporadis, ya, bukan sistematis ya. Kalau kemarin sudah saya singgung kalau sistematis itu mengelompok, kalau ini person to person. Oke. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan di pendaftaran tanah secara sistematis? Maka isi blanko seperti ini juga, tetapi yang isi bareng-bareng dalam satu RT atau satu RW yang bersamaan. Biasanya nanti peserta kegiatan pendaftaran tanah sistematis tahap 1 membantu anggota masyarakat sendiri-sendiri. Mereka isinya bareng-bareng. Bagaimana kalau nggak bisa mengisi ketika luas sekali yang dibantu sama, maka biayanya ini juga kita bareng-bareng. Kalau kita isi bareng-bareng ini, kita membutuhkan uang untuk beli patok. Berapa patok yang dibutuhkan? Ya. Secara perundang-undangan, iuran yang boleh ditarik itu kalau berdasarkan keputusan 3 menteri itu hanya sebesar 450. Tetapi kadang-kadang tariknya lebih, yang penting itu dikelola sendiri, ya, dikelola oleh anggota masyarakat itu sendiri. Kok 150 nggak cukup ini? Malam-malam isinya perlu kopi, merokok, mau diambil dari situ. Beli blanko, beli materai, beli patok, diambil dari situ. Dan dikelola sendiri. Sampai nanti berkasnya itu selesai. Setelah berkasnya selesai, nanti petugas kantor penana akan datang dan memeriksa itu apa tidak. Lalu naik ke proses kantor. Tapi kalau di pendaftaran tanah sistematis lengkap itu prosesnya bareng-bareng, ya. Sedangkan yang kita simulasikan ini pendaftaran tanah sporadis. Ya, okay. Nah, maka status tanah itu harus belum bersertifikat dan tidak sengketa. Ya. Atau tanah warisan apa ya? Oke, tinggal dipilih. Maka ini yang menyatakan ini adalah orang yang mau mendaftarkan, ini nama muksi. Kemudian ada saksi. Saksi itu ya adalah orang yang tempat tinggal di letak tanah itu, ya, sebagai apa saksi? Ya, pemilihan usulan atau apa? Ini saksi, nama, kemudian tanda tangan. Ada juga kolom nomor 6 ini, bersedia menerima luas hasil pengukuran secara kasta. Artinya bidang tanah yang belum terdaftar itu pasti akan mengalami pergeseran luasnya. Ya, kalau di letter C tertulis atau di SKT tertulis 1.200, saya sangat yakin tidak terus. Bisa jadi ketemunya 1.000, ya, 1.195 mungkin. Tapi nggak mungkin ketemunya kurang dari 1.000, nanti orang itu. Ya. Oke. Kemudian ada mengetahui siapa? Ini kepala desa dan kepala dusun. Apa bedanya? Apa bedanya kepala desa dan kepala dusun? Kalau kepala desa itu setingkat dengan lurah, gitu.
Kalau kepala dusun, ya ketua kampungnya siapa di sini? Nah, yang berikutnya lagi adalah belangko surat keterangan. Kalau seringkali di Jawa, di Yogyakarta, Jogja dan sebagainya itu ini diinisialkan keterangan atau model D. Model D itu surat keterangan yang diterbitkan oleh siapa? Kepala dusunnya, kepala desanya. Memberitahukan apa? Ya ini loh. Yang berdatangan ini adalah kepala desa, kecamatan, kabupaten. Kepala desa mana ini namanya siapa? Ini kepala desa mana? Kecamatan mana? Kabupaten mana? Menerangkan bahwa sebidang tanah ini, ya, oke. Kemudian batasannya itu sungguh-sungguh tanggal berapa dipunyai oleh orang yang mendaftarkan ahli waris, penerima hibah atau pembeli tanah. Kan ada 3 zonasi kan yang masing-masing berbeda. Oke. Kemudian pemilik tanah itu adalah warga negara. Nah, ini warga negara mana? Kalau kamu mengisi warga negara asing pasti tidak keluar surat hak miliknya. Bisa yang lain keluar. Warga negara asing itu kan tidak boleh mempunyai hak milik ya. Tapi hak yang lain kan bisa, yang terbatas. Oke. Maka tinggal itu umurnya berapa, tahun berapa. Bertempat tinggal di mana? Ya. Paling aman bertempat tinggal di halaman letak tanah itu. Ya. Oke, kemudian tanah tersebut sampai saat pada waktu sekarang tetap masih tertulis tetap atas nama orang yang bersangkutan. Kemudian tanah tersebut digunakan untuk apa? Ya. Ini sesuai dengan jenis tanah itu. Ya. Maka nanti di surat kutipan letter C itu ada jenis tanahnya, pertanian, non pertanian. Ya. Peraturan perundang-undangan yang baru itu mengatakan kalau tanah pertanian tidak boleh dipecah-pecah. 1000 misalkan dibikin 200 tidak boleh. Harapannya tanah pertanian itu masih bisa dikerjakan. Siapapun misalkan ahli waris yang memiliki tanah pertanian itu nanti tinggal siapa yang bisa berprofesi sebagai petani dengan mengganti hak orang yang tidak mau berprofesi sebagai petani. Saudara-saudaranya katakan. Kalau di bahasa Jawa itu apa ya? Nyusui itu apa? Nyusui itu misalkan ahli warisnya 2, kemudian yang A itu memberi uang kepada B agar haknya yang B itu sudah diberikan kepada A, tapi seharga haknya sendiri. Ini kan clear. Tapi tanah pertanian jadi milik saya. Banyak yang itu. Harapannya tanah itu masih tetap sebagai tanah pertanian. Kalau dipecah-pecah kan semakin kecil. Yang mungkin nanti bisa. Oke. Nah ini kemudian ini kepala desanya siapa? Ya. Kemudian dilihat gambar situasinya, sketsnya diperhatikan. Nah ini nggak usah kita simulasikan karena nggak usah disimulasikan dengan surat kuasa nanti. Oke. Nah selain itu tadi kan sudah surat keterangan penguasaan pemilikan, ya penguasaan tanahnya. Kemudian ada berita surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa. Maka dilengkapi dengan berita acara kesaksian yang diterbitkan oleh orang yang memberikan kesaksian bahwa ya yang akan mendaftarkan itu baik di prosesnya pewarisan, jual beli maupun hibah adalah pemilik yang sebenarnya. Maka ini saksinya harus lebih dari 1, 2. Ya. Siapa aja diisi pekerjaannya apa? Yang intinya saksi itu menerangkan bahwa sebidang tanah ini benar ya dikuasai. Kalau tadi menyatakan menguasai, ya dikuasai oleh siapa? Ini namamu di sini. Oke. Kemudian setelah itu kepemilikan penguasaan tanah itu berdasarkan apa? Ada hibah, warisan, atau jual beli. Dilaksanakan secara apa? Lesan atau tertulis. Oke. Maka setelah itu yang memberikan kesaksian tanda tangan dan dikuatkan oleh kepala desa. Oke. Itu yang ketiga. Maka
Berkas yang lain adalah pernyataan atas batas dan luas. Tadi ingat ya, di kolom yang saya singgung tadi kan bersedia menerima hasil pengukuran. Di ini pun sama ya, ada klausul di paling bawah ini. Ini, oke. Dengan dipasangnya batas tersebut dilakukan paham dan setuju oleh tetangga yang bersangkutan, kontrak itu dilimitasi. Bila ternyata ada perbedaan luas yang terdapat dalam kutipan letter C atau SKT apapun, dengan hasil pengukuran oleh petugas ukur, maka ya kami tidak mempersilahkan, menyetujui. Karena kalau tidak begitu diukurnya susah. Ya. Kamu luasnya 1000 tapi pasoknya udah digeser-geser, susah. Karena 1000. Maka ini yang membuat pernyataan siapa? Orang yang mau mendaftarkan haknya itu. Kemudian dilengkapi dengan persetujuan tetangga yang bersangkutan. Karena apa? Karena kalau kamu basicnya di satu pengukuran dan memetakan kadastral, maka yang kamu cari adalah titik batas. Untuk mencari apa? Data tentang apa? Sudut, apa lagi? Jarak dan asimut. Yang mencari kan itu loh. Maka diolah, ketemulah luasnya. Kamu boleh mengolah dengan ya rumus koordinat boleh, dengan segitiga boleh, terserah. Yang penting ketemu luasnya. Oke. Jadi itu adalah berkas yang keempat. Ya. Masih ada? Masih. Ya. Nah ini adalah petikan dan daftar buku letter C. Ingat ya, kalau kamu dengar letter C itu adalah daftar tanah yang ada di sebuah desa. Ya. Kalau orang mau mendaftarkan, maka pihak desa itu mengeluarkan ini, petikan daftar buku letter C. Petikan itu macam kayak kopian, kopian dari buku yang ada di desa. Oke. Maka di dalam kutipan letter C itu ada desa mana, kecamatan, kabupaten, nama pemilik tanah, nomor, tanggal, dan tempat tinggal. Ya. Nomor ini adalah nomor letter C. Oke. Kemudian ada keterangan begini, nomor persil dan huruf bagian persil. Jadi kalau di peta desa itu, misalkan ini persil 1 misalnya. Ini nomor berapa? 1 katakan. Nah di sini itu terdapat banyak bidang tanah. Oke. Persil nomor 1 misalkan ini huruf A berapa? A1. Ini A2 misalkan berapa bidang? Peta persil itu bentuknya seperti ini. Jadi nomor bidang-bidang tanah yang ada di desa itu. Maka kalau PH desa mau ada seseorang mau mendaftarkan, maka dia mengutip namanya. Jadi nomor persilnya berapa, hurufnya apa, nomor 1 misalkan huruf A, bagian persil yang mana, dari A1 misalkan. Oke. Maka setelah itu jenis tanahnya apa? Kalau tanah pekarangan itu yang sebelah kanan, kalau tanah pertanian yang sebelah kiri. Ya, di situ ada sawah misalkan. Luasnya berapa? Hektar, meter, tapi diisi meter saja, meternya berapa? Pajak itu rupiah dan es berapa? Bukan, dolar kan ada begini ya. Ya. Kalau dolar begini kan? Ya. Itu sen. Sen itu mata uang terkecil pada waktu itu. Saya belum tahu itu. Ini saya tahunya rupiah. Sen itu bagian terkecil dari rupiah. Satu rupiah turunnya mesti sen. Tidak ada dua misalnya ini. Tanah tua. Oke. Kemudian ada kelas. Ya. Kelas tanah itu. Ya. Misalkan ini tanah non pertanian. Ini jalan raya itu kemudian itu. Yang belakang di sini itu kelas 1. Artinya tinggi. Oke. Kemudian sini ada jalan kampung masuk kelas 2.